Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Tidak ada, terima kasih. Warta lisan Minggu 16 November 2025 sebagai berikut. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi, bakal jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Lukas Sukiman. Bakal jemaat Winongsari dan Kesenet dilayani oleh Ibu Nikadek Murtiani. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk sarana penunjang. Majelis Jemaat GKI Wonosobo telah menerima surat pelayanan titipan rawatan rohani dari Majelis GKJ Wonosobo dalam diri Ibu Wahyu Kristiani, alamat Dusun Larangan, RT 1 RW 3 Kaliwiro, anggota GKJ Wonosobo Pepantan Kaliwiro. Melalui warta ini kami mengucapkan selamat datang dan kami mohon kiranya Ibu berkenan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, persekutuan dan kesaksian bersama GKI Wonosobo. Tuhan Yesus memberkati. Persidangan majelis jemaat akan diselenggarakan pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 17.30 di Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan menyelenggarakan pelayanan baptis kudus anak, baptis kudus dewasa, dan sidi atau pengakuan percaya pada bulan Desember 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang belum menerima baptis kudus anak dan kepada Bapak Ibu Saudara yang akan menerima baptisan kudus dewasa dan sidi untuk dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di meja depan dekat pintu masuk gereja. Formulir yang sudah diisi, berikut lampiran-lampirannya dan telah ditandatangani untuk diserahkan ke kantor tata usaha GKI Wonosobo selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2025. Mengharap kehadiran orang tua calon peserta baptisan anak, calon baptis dewasa, dan calon sidi dalam acara percakapan iman pada hari Jumat 28 November 2025 pukul 18 di Gedung Bina Kasih. Pemercakapan oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi dan Majelis Jemaat. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Saudara sekalian, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita dapat beribadah bersama pada hari Minggu ini. Dengan berdiri, mari kita menaikkan syukur kita dan memulai ibadah kita dengan memuliakan Tuhan
melalui nyanyian dari KJ 18 bait pertama dan kedua. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah tetap bertahan. Kita akan belajar untuk memahami bahwa ada berbagai godaan di dalam hidup dan godaan-godaan tersebut bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya hidup tetap bertahan sebagai orang percaya di tengah-tengah segala situasi kehidupan kita. Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 13 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pada saat
Mari kita datang kepada Kristus untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengakui dosa-dosa kami. Ketika kami menjalani hidup sehari-hari, seringkali kami melupakan Tuhan. Ketika keadaan hidup kami baik-baik saja, kami lupa untuk mengucap syukur. Ketika kehidupan kami sedang tidak baik-baik saja, terkadang kami kecewa dan kami malah meninggalkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa tetap mempertahankan iman percaya kami di dalam Tuhan. Dan tolong kami untuk bisa terus berserah kepada Tuhan dan memperbaiki kehidupan kami. Mampukan kami juga sebagai gereja untuk bisa menyatakan sentuhan kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami, dan berikan kami kerendahan hati ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tidak mengandalkan akal pikiran atau diri kami sendiri, melainkan hikmat dari Roh Kudus-Mu lah yang menyertai kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan mampukan kami untuk bisa menghidupi firman tersebut di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan bergembira bersorak bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya, dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tesalonik 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13.
Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 dimulai dari ayat 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Karena kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.
dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Ada yang sedih? Ada yang lagi galau? Ada yang sedang tidak baik-baik saja hari ini? Nah, mungkin ada ya Bapak Ibu di antara kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu tetap bertahan. Bertahan dalam apa? Nah, ini kita mau melihat bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan, ada sebuah pepatah mengatakan pohon yang tumbang bukan hanya karena badai, tapi karena rayap yang pelan-pelan menggerogoti. Nah, apa itu artinya? Jadi Bapak Ibu, kalau badai itu melambangkan kesulitan hidup yang datang tiba-tiba. Kita lagi hidup enak-enak, biasa-biasa, tiba-tiba ada sesuatu yang menggoncangkan hidup kita mengalami sesuatu yang mungkin mengubahkan hidup kita secara tiba-tiba. Nah, itu dilambangkan dengan badai. Rayap melambangkan kenyamanan yang perlahan menggerogoti. Jadi hidup nyaman, tahu-tahu tumbang. Nah, keduanya bisa membuat iman kita tumbang jika kita tidak waspada, yaitu hidup yang tidak baik-baik saja dan hidup yang justru dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan sukacita dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ada dua godaan besar iman. Apa itu? Yang pertama, godaan di masa baik, ketika hidup lancar, keluarga baik-baik saja, keuangan baik-baik saja, ketika semuanya baik-baik saja, bahkan kita merasakan sukacita dari apa yang kita miliki dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi godaan? Karena kita bisa lupa bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Kadang ada juga loh Bapak Ibu, orang saking senangnya ya udahlah, lupa sama Tuhan, tidak bersyukur sama Tuhan. Itu dia kenapa ada yang namanya koruptor ya. Sudah dikasih berkat sama Tuhan, sudah dicukupi semuanya sama Tuhan, tapi lupa sama siapa yang ngasih berkat. Akhirnya apa? Ya malah terjerumus. Hidup senang-senang, hidup kita baik-baik saja, ya sudahlah. Toh sekarang masih sehat, usaha masih jalan, uang masih punya, keluarga masih ada. Akhirnya apa? Gak mau berdoa, gak mau ke gereja, gak mau ikut persekutuan dan lain sebagainya. Karena merasa hidup masih baik-baik saja. Nanti sajalah, kalau sudah sakit baru ke gereja, nanti sajalah. Kalau sudah dekat waktunya baru ke gereja. Emang kita tahu kapan dekatnya. Nah, ya toh. Lalu ketika hidup di masa sulit, nah ini godaan yang kedua nih. Ketika masalah datang bertubi-tubi, masalah yang satu belum selesai sudah datang lagi masalah selanjutnya. Utang yang satu belum lunas sudah ditagih lain sama yang lain. Nah, akhirnya apa? Wah, bingung. Awalnya ingat sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ketika pertolongan itu enggak datang-datang, akhirnya apa? Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah berdoa tapi kenapa kok hidup saya masih seperti ini? Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, puasa Ester lah, puasa apalah, wah, pokoknya semua puasa dijalani. Tapi kenapa Tuhan? Aku masih belum dikasih jodoh, hutangku belum lunas Tuhan. Wah. Akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, gak mau lagi datang sama Tuhan.
Gak mau datang sama Tuhan, gak mau lagi ke gereja. Ketika gak mau lagi ke gereja, yang disalahkan siapa? Gereja. Itu. Wah, gerejanya begini. Nah inilah yang sering terjadi Bapak Ibu. Godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi kedua godaan ini dengan iman yang teguh. Kita mau lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, lupa Tuhan saat keadaan baik. Ada yang pernah seperti itu? Hidup lagi baik-baik saja, akhirnya apa? Lupa. Nah, ini terjadi nih Bapak Ibu di zamannya Maleaki. Kenapa? Umat Israel hidup dalam situasi yang cukup aman. Lalu mereka tetap beribadah nggak? Mereka beribadah. Mereka datang ke bait Allah. Tapi hati mereka tidak beribadah. Hati mereka malah semakin jauh dari Tuhan. Jadi pada saat itu ketika orang beribadah kan harus membawa persembahan, lalu membawa korban. Dan itu harus dipersembahkan dengan baik. Wah, kalau dulu keadaannya sedang tidak baik-baik saja atau lagi ada maunya, kasih korban bakarannya pakai domba yang besar misalnya, yang dagingnya banyak, yang gemuk-gemuk. Wah, persembahannya banyak. Tapi begitu hidupnya sudah baik-baik saja, nah ini bangsa Israel lupa. Akhirnya mereka ibadah hanya sekedar ibadah. Korban seadanya tanpa ketulusan. Mereka melakukan ritual, iya mereka melakukan ritual dan pelayanannya. Tapi itu hanya sekedar dijalankan karena apa? Kewajiban. Mungkin kita juga sekarang sama. Tiap minggu ke gereja, tiap hari berdoa. Tapi mungkin itu dilakukan hanya sebagai rutinitas saja. Tidak ada jiwa di dalamnya, tidak ada ibadah di dalamnya. Mungkin bisa terjadi hal seperti itu, Bapak Ibu. Lalu doa mulai jarang karena merasa tidak butuh lagi. Ibadah tetap dilakukan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Nah ini ketika hidup baik-baik saja, godaannya seperti ini nih Bapak Ibu. Dan inilah bahayanya kenyamanan. Usaha jalan lancar, keluarga rukun, pekerjaan aman, kesehatan terjaga. Akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Dan tanpa sadar kita mulai menganggap bahwa Tuhan bukan lagi pusat hidup. Tapi Tuhan hanya sebagai opsi. Tuhan bukan lagi menjadi prioritas. Tapi hanya menjadi kebutuhan kesekian. Kadang hidup kita mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika susah mohon-mohon sama Tuhan. Wah pokoknya Tuhan saya mau ke gereja deh sekarang Tuhan. Tapi giliran hidupnya sudah enak, semua sudah aman. Jangankan bersyukur sama Tuhan. Datang ke gereja enggak. Akhirnya apa? Lupa. Lama-lama semakin jauh diri kita hanyut. Seperti pohon yang termakan rayap. Dari luar bagus nih. Tapi dalamnya tanpa sadar sudah menjadi kopong. Mungkin juga iman seperti itu Bapak Ibu. Terkadang kita terlihat bagus di depan tapi dalamnya sebenarnya kosong. Nah di Maleaki tadi kita diingatkan apa? Bagi yang sombong seperti jerami dibakar habis. Kita mungkin merasa sombong ya. Ketika kita sudah tidak menganggap bahwa Tuhan adalah pusat hidup, itu yang namanya sombong Bapak Ibu. Nah Maleaki bilang apa? Seperti jerami yang dibakar habis. Tapi bagi yang takut akan Tuhan, matahari kebenaran akan terbit membawa kesembuhan. Nah lalu godaan yang kedua nih, kecewa. Kecewa saat keadaan buruk. Ini yang dikatakan Yesus kepada para murid. Jadi apa yang terjadi antara Yesus dan para murid pada waktu itu? Para murid berkomentar tentang bait Allah. Mereka melihat bait Allah, wah bait Allah ini bagus sekali ya, mewah, megah. Orang yang datang ke situ persembahannya banyak. Lalu apa? Kenapa Yesus mengatakan hal yang sangat-sangat berbeda, bahkan sangat-sangat menyeramkan? Karena mungkin Yesus sudah membaca pikiran mereka, sudah bisa tahu apa yang mereka pikirkan. Yang para murid pikirkan adalah bait Allah, mereka tempat yang didatangi orang untuk beribadah itu saja mendapat berbagai macam kemewahan. Apalagi mereka
yang setiap hari ikut sama Yesus. Yang setiap hari orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka. Mungkin akan banyak sekali kemewahan yang mereka dapatkan dan lain sebagainya. Wah, ini makanya hati-hati ya, godaan akan kemewahan, kemegahan dan lain sebagainya. Kadang kita mungkin tergiur dengan hal seperti itu. Sebagai orang biasa, sebagai pelayan Tuhan, atau bahkan sebagai pendeta, tergiur dengan kemewahan, dengan apa yang akan didapat. Wah, nanti saya kalau di sini dapatnya banyak nih. Wah, tergiur dengan hal-hal duniawi. Tapi Yesus membuka pikiran mereka dan mengatakan tentang realita yang akan mereka hadapi. Apa yang mereka hadapi? Pertama, bait Allah akan runtuh. Yang dianggap kokoh ternyata bisa hancur, Bapak Ibu. Bait Allah yang dimegahkan ternyata bisa hancur. Ini membuktikan apa? Kekuatannya itu bukan di bait Allah. Yang megah itu bukan bait Allahnya, tapi Allah itu sendiri. Orang sering lupa. Lalu bangsa bangkit melawan bangsa, ketidakadilan, perpecahan di mana-mana. Para murid mereka harus masuk ke situasi itu. Masuk ke situasi di mana banyak sekali ketidakadilan, perpecahan, dan mereka harus mengabarkan Injil Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi itu. Coba kalau kita bagaimana? Misalnya kita diberikan tugas, besok tugas ke sini ya, ke daerah A. Tapi daerah A ini lagi perang loh. Daerah ini lagi konflik senjata loh. Nah, masih berani nggak kita ketika keadaan seperti itu? Gempa dan kelaparan, bencana alam yang tidak terduga. Yang tadinya mereka membayangkan kemewahan dan lain sebagainya, tapi harus diperhadapkan dengan kelaparan. Situasi yang penuh dengan keterbatasan. Situasi yang tidak baik-baik saja, bahkan mereka akan dibenci, ditolak, bahkan diserahkan karena iman. Bapak Ibu, ada yang tahu akhir kisah hidup dari para murid seperti apa? Hampir semuanya berakhir dengan tragis, Bapak Ibu. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang dicabik-cabik, dibunuh dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa menghadapi sampai akhir itu karena apa? Ya karena ini. Pikiran mereka sudah terbuka dulu oleh Kristus. Bahwa apa yang akan mereka hadapi, jangan sampai mereka lari dari tugas pelayanan mereka. Jangan sampai mereka lari dari iman mereka. Nah, ini yang diingatkan oleh Yesus. Tetap bertahan meskipun situasinya sulit. Mereka harus bertahan dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, begitupun dengan kita juga, Bapak Ibu. Terkadang ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang menggoda. Contohnya apa? Ada 3 contoh nih Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa hal ini masih terjadi? Tuhan kan katanya Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan katanya Tuhan itu begitu mencintai anak-anaknya, begitu mengasihi anak-anaknya. Tapi kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kenapa bisnisku hancur? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa hidupku berubah menjadi seperti ini? Nah, kadang mungkin itu yang dipertanyakan oleh manusia. Kalau nggak kuat, ya sudah kecewa sama Tuhan. Lalu yang selanjutnya, Tuhan kenapa kok doa saya tidak dijawab? Ketika kita berharap sesuatu, kita punya keinginan, kita doakan pagi, siang, malam, kita doakan terus. Tapi enggak dijawab-jawab sama Tuhan. Akhirnya apa? Kecewa. Ada juga yang pernah mengatakan, Pak, saya sudah berdoa setiap hari. Saya sudah berdoa siang malam, semua puasa saya lakukan. Mau puasa A, puasa B, puasa C, wah pokoknya saya lakukan. Tapi kenapa kok sampai sekarang saya belum dapat jodoh, saya belum dapat pekerjaan, Pak? Itu. Terus saya tanya, lah Bapak setiap hari berdoa berapa kali sehari? Wah bisa setiap saat saya berdoa, Pak. Puasa, setiap hari puasa? Iya saya puasa, Pak. Saya itu makan sehari cuma 1 kali, Pak.
Wow, berarti setiap hari berdoa berpuasa Pak? Iya betul Pak, saya berdoa berpuasa. Nah terus kerjanya kapan Pak? Wah, nyari kerjanya kapan dong? Wah. Jadi kadang kita hanya berharap seperti itu, tiba-tiba ada cring seperti film Aladin itu, tiba-tiba datang. Lalu yang pertanyaan ketiga, untuk apa saya tetap beribadah kalau hidup tetap susah? Ngapain saya ibadah? Ngapain saya ke gereja? Ngapain saya berdoa? Ngapain saya persekutuan? Toh hidup saya masih gini-gini aja. Hidup saya nggak berubah. Keadaan saya seperti ini aja. Nggak ada yang berubah. Nah, akhirnya apa? Pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Oh ya udahlah, kemarin ibadah berdoa nggak dikasih apa-apa sama Tuhan, ngapain berdoa lagi? Nggak usah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 19. Tuhan Yesus mengatakan apa? Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidup. Kata tabah yang digunakan dalam bahasa Yunani ini adalah hupomoni. Artinya kemampuan untuk bertahan. Nah, kemampuan untuk bertahan seperti apa? Kemampuan untuk bertahan dalam setiap situasi. Bapak Ibu, dengan kata lain kita diminta bukan hanya menghadapi penderitaan, bukan hanya mencoba bertahan dalam situasi yang sulit, tapi kita bertahan untuk menghadapi keinginan manusiawi yang mendorong kita keluar dari iman dan pengharapan kepada Kristus. Itu yang menjadi peringatan dari Tuhan Yesus. Bertahan menghadapi keinginan manusiawi kita yang kadang membawa kita keluar dari kasih Kristus. Dan bertahan itu bukan hanya tidak putus asa, melainkan sikap untuk berjuang dan bertahan hidup bersama Kristus di tengah-tengah kondisi yang ada. Kalau Maleaki ya membahasakannya seperti apa? Hidup untuk tetap memiliki hati yang takut akan nama Tuhan semesta alam. Nah, itu katanya Maleaki. Dan Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita ingat. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Tapi apa? Tuhan menjanjikan kehadirannya di tengah-tengah badai. Tuhan gak pernah menjanjikan, wah kamu kalau berdoa besok masalahmu hilang. Besok kamu kalau berdoa, kamu kalau beribadah besok hutangmu lunas. Tidak. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Dia berjalan bersama kita di tengah-tengah badai dan menopang kita. Itu janjinya Tuhan yang kadang-kadang kita lupa. Dan ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap bertahan. Yang pertama, ingat siapa Tuhan dalam segala keadaan. Mau lagi susah, mau lagi senang, tetap ingat Tuhan. Lalu yang kedua, pelihara disiplin rohani. Doa, ibadah, baca firman, itulah yang disebut sebagai ketekunan. Supaya apa? Iman kita berakar kuat. Mungkin seiring berjalannya waktu kita merasa, wah semua itu sudah pernah saya lakukan, semua itu sudah biasa saya lakukan. Akhirnya apa? Iman itu menjadi kering. Imannya sudah tidak berakar lagi. Yang ketiga, waspadai 2 bahaya tadi. Baik kenyamanan maupun situasi yang buruk. Bisa membuat kita terjatuh. Dan yang keempat, pegang janji Tuhan. Maleaki mengatakan matahari kebenaran akan terbit. Dalam Lukas Yesus mengatakan apa? Janjinya tidak pernah gagal. Ketika kita mau tetap bertahan. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita berdiri di 2 kondisi yang berbeda. Ada yang hidupnya baik-baik saja, ada yang hatinya mulai dingin, tapi ada yang hidupnya sedang sulit sekali dan merasa Tuhan itu jauh. Mungkin ada di antara kita seperti itu Bapak Ibu, yang hari ini sedang mengalami hal yang demikian. Hati kita terasa kering, jiwa kita terasa kering, relasi kita dengan Tuhan terasa sangat jauh. Apapun itu keadaannya, tetaplah bertahan. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Dan pertanyaannya untuk kita semua, untuk kita refleksikan. Yang pertama, apakah saya sedang terlalu nyaman sampai mengabaikan Tuhan? Apakah
kondisi kita sekarang sedang nyaman dan kita mengabaikan Tuhan? Yang kedua, apakah saya sedang kecewa kepada Tuhan karena pergumulan hidup? Ada yang sedang kecewa sama Tuhan? Kadang kecewa sama Tuhan itu buntutnya banyak Bapak Ibu. Bisa nyalah-nyalahin semua orang. Dan yang ketiga apa? Apa langkah nyata yang harus kita ambil minggu ini deh untuk bisa tetap bertahan dengan setia? Apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk bertahan Bapak Ibu? Ini tantangan untuk diri kita sendiri, tantangan untuk mengalahkan ego kita sendiri. Karena orang yang bertahan akan melihat matahari kebenaran terbit, membawa terang, kesembuhan dan pengharapan. Ketika kita tetap bertahan di tengah segala situasi, maka yang kita dapatkan apa? Matahari kebenaran, kehidupan. Artinya kita akan mendapatkan keselamatan yang nyata dari Tuhan. Tetaplah bertahan, tetaplah ingat Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal." Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada di sepanjang hidup kami. Dalam susah maupun senang Engkau selalu hadir. Ajar kami untuk bisa tetap bertahan, tetap setia di dalam Tuhan, apapun situasi hidup kami. Ajar kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam senang maupun susah. Dalam apapun keadaan hidup kami ingin tetap berada di dalam Tuhan, karena hanya Engkau yang punya kekuatan dan kuasa atas kehidupan kami, dan hanya Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-Mu GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan yang menyertai pelayanan dari gereja ini, mampukan kami untuk bisa ikut melayani Tuhan melalui berbagai bidang. Dan kami berdoa untuk program-program yang saat ini tengah direncanakan oleh Majelis Jemaat, Badan Pelayanan, dan kiranya Tuhan yang menuntun sehingga semua program untuk tahun yang akan datang adalah seturut dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa hasil yang baik. Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami agar mereka bisa memimpin dengan bijak, bisa membawa kebaikan untuk masyarakat. Berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terdampak bencana alam, untuk lingkungan yang rusak karena eksploitasi. Kiranya Tuhan menolong agar bangsa ini tetap lestari. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami atau setiap kami yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah.
Untuk setiap kami yang saat ini tengah merasa kering, haus akan iman. Untuk setiap kami yang sedang merasa marah, kecewa, atau bahkan putus asa. Dan berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang merindukan keharmonisan, kerukunan, serta pasangan-pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah hidup pernikahan. Ya Tuhan, tolonglah. Kami ingin bertahan, kami ingin berpengharapan di dalam Kristus, karena kami percaya Engkau selalu menopang dan rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan melalui kantong kolekte yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan secara transfer atau scan QR yang tertera di bangku. Nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan kepadanya. Kita iringi persembahan dengan menyanyikan KJ 289, bait yang pertama, 3, dan ke-8. Besar
Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Bapa, kiranya persembahan yang telah terkumpul ini Kau sucikan, sehingga dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berikan hikmat juga untuk majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Tetaplah bertahan apapun situasinya dan percayalah Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.